Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian dari mana aja sih sumber pendapatan YouTube yang kita dapat. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, jadi di video kali ini aku bakal sharing ke kalian, aku bakal kasih tau kalian dari mana aja sih sumber pendapatan YouTube yang kita dapetin gitu kan setiap bulannya dari video-video yang udah kita buat selama ini setelah kita lolos monetisasi. Karena di sini yang paling banyak biasanya orang-orang tahu itu hanya dari iklan atau dari advertisement yang masuk atau yang ada di videonya kita. Terus juga dari durasi atau lamanya video kita ditonton. Nah, ternyata masih ada lagi sumber pendapatan di YouTube yang bisa kita maksimalin nih supaya pendapatan kita makin banyak. 3 terbesar sumber pendapatan YouTube. Yang pertama itu adalah ads atau iklan. Kemudian yang kedua itu dari membership YouTube. Dan yang ketiga itu adalah dari penonton yang premium. Nah, aku akan bahas satu persatu. Namun di sini aku hanya fokus lebih banyak ke iklan atau ads karena di sini adalah fokusnya untuk YouTuber pemula. Untuk YouTuber pemula, pendapatan yang paling fokus atau yang paling besar itu dapatnya dari iklan atau advertisement yang masuk di videonya kita. Nah, gimana sih caranya untuk bisa memaksimalkan iklan di videonya kita supaya bisa menambah lagi pendapatan yang kita dapat? Yang pertama adalah kalian bisa bikin video 8 menit, minimal durasi 8 menit. Karena apa? Kalau misalnya kalian bikin video durasi 8 menit, itu kalian bisa menambahkan iklan sesuai kalian, yaitu namanya iklan mid-roll. Jadi iklan yang ada di tengah-tengah. Karena kalau misalkan durasinya di bawah 8 menit itu biasanya hanya bisa kayak di awal video atau di akhir video, itu YouTube yang nentuin. Tapi kalau misalkan durasinya minimal 8 menit, kita bisa menambahkan tempat-tempat atau di detik berapa sih kira-kira iklan yang mau muncul. Nah, tapi balik lagi, tidak selalu yang kita letakkan misalkan di detik 1, di detik sekian itu otomatis ada iklan yang tampil di detik yang tersebut. Itu kembali lagi kepada YouTube, kembali lagi pada pengiklan apakah mau menampilkan iklannya di video kita. Tapi gimana caranya supaya si pengiklan itu mau menampilkan iklannya banyak di video kita? Penting banget setelah lolos monetisasi itu kita harus berusaha gitu ya supaya pengiklan mau mengiklankan iklannya di video kita supaya makin banyak pendapatan yang kita dapat. Karena banyak banget juga nih keluhan dari teman-teman yang udah lolos monet 1000 subscribers dan juga 4000 jam tayang gitu kan, udah berhasil, udah lolos monet, tapi nggak ada iklan yang muncul di videonya. Nah, itu gimana caranya? Nah, di sini aku bakal kasih tau tips-tipsnya untuk memaksimalkan biar iklan itu mau muncul di videonya kita. Yaitu adalah sebaiknya menjauhi atau menghindari sesuatu yang pengiklan itu tidak suka. Kayak misalkan nih, dalam video itu ada kata-kata tidak sopan, kekerasan, konten usia dewasa, terus juga tindakan yang berisiko atau berbahaya, isu kontroversial, peristiwa sensitif, dan lainnya. Ini ada beberapa poin yang aku jelaskan. Jadi kalian sebisa mungkin untuk menghindari poin-poin yang ada ini. Karena kalau misalkan sampai ada poin-poin tersebut di dalam video kalian, itu akan sangat sulit untuk nantinya si pengiklan mau mengiklankan iklannya di video kalian. Jadi lebih baik kalian bikin konten yang original, konten yang sesuai dengan pedoman YouTube agar pengiklan mau mengiklankan di channel kalian. Nah, bisa jadi salah satu penyebab kenapa kalian udah lolos monet tapi kok pas kalian jajal misalkan di HP orang tua gitu atau di HP temen kok nggak ada iklannya. Nah, itu bisa jadi karena mungkin aja video-video kalian mengandung poin-poin yang udah aku sebutin di atas. Jadi sebisa mungkin kalian perbaiki ke depannya supaya menghindari adanya hal-hal yang tidak disukai oleh pengiklan. Nah, informasi yang aku dapetin bocoran dari manajer community YouTube adalah kalau misalkan pengiklan itu dia ibaratnya kayak punya YouTube studio sendiri gitu kan, kayak ibaratnya dia punya platformnya sendiri untuk menentukan kira-kira iklan saya nggak mau ditampilin di topik-topik ABC kayak gitu, tapi maunya di topik DEF aja kayak gitu. Jadi dia tuh bisa ngatur gitu loh di mana iklannya bisa tayang. Nah, sebaiknya kalau misalkan kalian bikin konten itu yang memenuhi pedoman YouTube supaya bisa cocok oleh semua atau banyak dari pengiklan. Misal nih pengiklannya itu adalah produk susu anak gitu kan, pastinya pengennya di konten-konten yang ibu rumah tangga, terus juga mungkin yang konten yang masak-masak kayak gitu kan, kayak lebih cocok gitu. Dan dia juga pasti akan milih-milih, nggak mungkin dong dia maunya ditayangin di video yang mungkin isinya prank-prank anak kecil, yang isinya anak-anak bandel kayak gitu. Itu kan menghindari banget. Jadi sebaiknya kalian usahakan untuk bikin kontennya sesuai dengan pedoman YouTube.
Tips selanjutnya untuk memaksimalkan pendapatan kalian dari iklan adalah dengan membuat konten yang engaging atau dengan yang kayak menarik perhatian banyak orang. Karena meskipun nantinya di video kalian dari iklan itu nggak akan di skip video kalian atau bahkan ditontonnya sampai habis. Nah itu usaha kita sebagai content creator untuk menyajikan video-video yang sekiranya banyak orang suka, yang emang mengikat orang untuk nonton sampai habis meskipun ada iklannya. Nah itu tantangannya tuh di situ. Sumber pendapatan YouTuber kedua yaitu adalah membership atau berlangganan. Jadi buat kalian yang di sini ya udah punya minimal 100.000 subscribers, kalian bisa mengaktifkan membership. Jadi misalkan nih orang-orang yang pengen join membership di channel kalian, itu nanti akan bayar sekian rupiah gitu kan, untuk nantinya bisa menikmati fasilitas yang eksklusif, konten-konten eksklusif seperti badge, terus juga emoji yang eksklusif pada saat live stream, terus juga live stream eksklusif itu sendiri, terus juga konten-konten eksklusif yang cuma bisa diakses oleh orang-orang yang udah berlangganan di channel kalian. Nah nantinya nih sama YouTube akan dipotong sekian persen, baru sisanya itu bisa masuk ke kantong kalian gitu, ke rekening kalian sebagai pendapatan tambahan dari YouTube. Dan yang ketiga, sumber pendapatan YouTuber itu adalah dari YouTube Premium. Nah, seperti kita ketahui ya, sekarang itu kan YouTube ada yang namanya YouTube Premium. Jadi buat orang-orang yang pengen nih pada saat nonton YouTube tapi nggak pengen ada iklannya gitu kan, bisa berlangganan atau bisa mendaftarkan diri gitu kan. Itu dengan bayar kalau nggak salah kayak sekitar 50.000 per bulan supaya bebas iklan. Nah, tapi mungkin kalian bertanya-tanya, lah terus gimana caranya YouTuber dapat uang kalau misalkan orang nontonnya dari YouTube Premium yang bebas iklan? Tenang aja, meskipun kayak gitu, nanti YouTube juga akan membagi pendapatan yang didapatkan dari YouTube Premium itu ke konten kreator. Jadi tetap akan dapat penghasilan dari YouTube. Yap, itu dia tadi adalah ketiga sumber pendapatan bagi YouTuber. Nah, sekarang kan udah aku kasih tau nih tips-tipsnya untuk bisa memaksimalkan pendapatan kalian. Ayo segera lakukan supaya hasilnya itu bisa lebih maksimal lagi. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like the video, subscribe, dan komen, dan share seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!